Berbicara tentang pemuda, pasti yang terpikirkan adalah sosok yang kuat, semangat, aktif, bergelora, tangguh, dan masih banyak definisi positif yang untuk menggambarkan tentang luar biasanya pemuda. Dari zaman dahulu hingga sekarang, pemuda terkenal dengan sosok yang mampu membuat perubahan untuk dirinya maupun lingkungan sekitar, untuk keluarganya maupun untuk bangsa dan agamanya. Itulah pemuda yang menjadi dambaan. Sebagaimana firman Allah yang menggambarkan tentang definisi pemuda dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubat. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Pemuda sudah seharusnya menjadi kuat, karena hanya di masa inilah setiap hamba berada dalam masa terkuat di antara dua masa lemahnya, yaitu lemahnya masa kanak-kanak dan lemahnya masa tua. Pada masa muda inilah seharusnya banyak mengukir amal-amal kebaikan, banyak melakukan perubahan, agar tidak ada penyesalan ketika masa rentanya datang. Namun, apa yang kita dapatkan sekarang? Muda-mudi banyak dilalaikan dengan hiburan, hingga banyak waktunya digunakan untuk kesia-siaan. Kemuliaan di hadapan Allah tak lagi menjadi tujuan. Saat ini kita berada dalam fase mengkhawatirkan, karena pemuda yang seharusnya menjadi agen perubahan malah terperdaya dengan hiburan yang dengan sengaja disuguhkan untuk menina-bobokkan para pemuda agar mereka menjadi lalai. Na'udzubillah. Lalu, bagaimana seorang pemuda seharusnya melakukan amal perbuatannya di dunia ini untuk memanfaatkan masa mudanya, kekuatannya? Pemuda, salah satu identitasnya adalah memiliki banyak keinginan dan banyak idealisme. Namun, tidak semua pemuda memiliki keinginan dan idealisme yang sama. Tidak semua pemuda memiliki harapan dan cita-cita yang sama. Pemuda beriman berbeda cita-citanya dengan pemuda yang lemah imannya. Apalagi dengan pemuda yang tidak beriman, sangat jauh berbeda. Pemuda yang tidak beriman, keinginannya hanya berkutat dalam masalah syahwat dan nafsu, hanya berkutat dalam urusan dunia. Harapan yang dimiliki adalah harapan remeh, ingin kebahagiaan dunia, ingin menaklukkan hati seorang wanita, ingin tak dipandang sebelah mata oleh manusia dengan menghalalkan segala macam cara, hingga jauh dari agama. Bagaimana pemuda seharusnya? Sosok pemuda seperti apakah yang dibutuhkan umat saat ini? Perhatikanlah bagaimana Al-Quran memotret para pemuda Ashabul Kahfi, yaitu kelompok pemuda yang memiliki keimanan dan akidah yang luar biasa. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman yang artinya, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Pemuda beriman adalah pemuda yang diharapkan hadir di tengah-tengah umat. Karena hanya pemuda beriman yang memiliki harapan dan cita-cita besar untuk agama dan umat. Sehingga dengan segenap kemampuannya akan berusaha memperbaiki umat ini. Berusaha menjadi lentera di tengah kegelapan. Menjadi mata air di tengah padang yang gersang. Masya Allah, begitulah seharusnya pemuda. Menjadi pemuda yang tak biasa, yang tak hanya memikirkan dirinya, tapi pemuda yang tak kenal lelah berjuang untuk agama dan akhiratnya, yang selalu menyertakan Allah dalam setiap perjuangannya. Bukankah kelak masa muda kita akan ditanyai oleh Allah? Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan. Serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pergunakanlah sebaik mungkin masa muda sebelum Allah ganti dengan masa renta. Sebelum masa muda menjadi kenangan dan menyisakan penyesalan.
Usia muda adalah harta mahal luar biasa, seperti harta rampasan perang yang didapat dengan penuh perjuangan. Ustadz Budi Azhari. Wallahu a'lam bishawab.